Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Hari ini aku mau bikin video lagi nih tentang domestic politik, foreign policy, and theories of international relations. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian dan semoga ilmunya mengena juga di hati kalian dan semoga ya kalian bisa paham walaupun sedikit. Maaf ya kalau banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kemudian semoga bisa nambah pengetahuan ya buat kalian. Sarangi. Saya ringkas Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations. Karya dari James D. Fyron, Department of Political Science, University of Chicago. Sebuah literatur yang signifikan dan berkembang tentang hubungan internasional berpendapat bahwa politik dalam negeri biasanya merupakan bagian penting dari penjelasan kebijakan luar negeri negara dan berupaya memahami pengaruhnya yang lebih tepat. Menurut saya, jika gambar teori sistemik menyatakan sebagai kekuasaan aktor rasional, maka penjelasan politik domestik adalah penjelasan di mana interaksi politik domestik di setidaknya satu negara menghasilkan kebijakan luar negeri yang optimal dibandingkan dengan beberapa standar normatif. Atau jika teori hubungan internasional sistemik menggambarkan negara sebagai pelaku kesatuan rasional dan juga mengharuskan atribut negara tertentu tidak masuk penjelasan, maka penjelasan yang melibatkan karakteristik negara selain kekuasaan relatif. Sarjana teori politik terkadang bertanya-tanya, apa saja yang akan menjelaskan politik luar negeri jika bukan politik dalam negeri? Orang awam mungkin seperti saya akan bertanya, secara rasional atau masuk akal, politik macam apa selain politik dalam negeri? Apakah politik luar negeri? Bukankah itu hanya politik domestik negara asing saja? Atau produk politik dalam negeri mereka? Mahasiswa teori hubungan internasional akan mengenali ini sebagai argumen reduksionis sentral yang diserang oleh Waltz dalam Theory of International Politics. Kebaruan dan kepentingan yang dirasakan dari klaim baru-baru ini bahwa masalah politik dalam negeri hanya dapat dipahami dengan latar belakang realisme struktural atau neorealisme. Di sini saya mencoba untuk membagi teori sistemik menjadi dua kelas besar. Dalam pengertian pertama, yang saya sebut saja sebagai S1 adalah teori yang membayangkan negara-negara sebagai aktor kesatuan dan bertujuan mempertimbangkan apa yang akan atau mungkin dilakukan negara lain ketika mereka memiliki kebijakan luar negeri. Dalam arti kedua, saya menggambarkan ini sebagai S2. Ya sama dengan pengertian sebelumnya, hanya saja di sini menambahkan mereka beroperasi dalam teori sistemik yang benar. Teori hubungan internasional sistemik pada gilirannya menyiratkan dua gagasan berbeda yang saya beri label dalam D1 dan D2. Dalam penjelasan D1 menjelaskan bagaimana interaksi politik domestik mengarahkan negara untuk memilih kebijakan luar negeri yang buruk relatif terhadap beberapa standar normatif. Kemudian dalam penjelasan D2, jika teori hubungan internasional sistemik dipahami tidak hanya mencakup asumsi negara, kesatuan aktor rasional, tapi juga pembatasan bahwa karakteristik negara tertentu tidak masuk ke dalam penjelasannya, maka rangkaian politik domestik tentu jauh lebih besar, tidak hanya mencakup
argumen tentang bagaimana politik dalam negeri menghasilkan kebijakan luar negeri yang kurang optimal, tetapi argumen di mana karakteristik khusus negara selain kekuasaan relevan untuk menjelaskan pilihan kebijaksanaan luar negeri mereka, atau di mana interaksi politik dalam negeri menimbulkan keragaman negara asing dalam praktik kebijakan. Bagaimana sih teori sistemik dalam sebuah teori kebijakan luar negeri? Realisme struktural berpendapat bahwa seseorang dapat memahami fitur-fitur penting dari kebijakan luar negeri negara tanpa melihat politik dalam negeri. Namun, eksponen utama neorealisme, Walsh, mengklaim dengan tegas bahwa teori politik internasional, sistemik, dan neorealis bukanlah dan tidak dapat menjadi teori kebijakan luar negeri, bahwa itu adalah kesalahan untuk salah mengira teori luar negeri bahwa itu adalah sebagai teori kebijakan luar negeri. Baru-baru ini sebagai balasan untuk Elman, Walsh telah menegaskan kembali posisi ini. Tidak ada yang bisa berbasa-basi. Walsh memberikan judul balasan yaitu politik internasional bukan kebijakan luar negeri. Ada pengertian langsung dan penting di mana teori neorealis dan teori sistemik lainnya memang teori kebijakan luar negeri, yakni hal-hal yang dijelaskan oleh teori realis struktural seperti keseimbangan, kemungkinan perang kekuatan besar atau kecenderungan umum terhadap hubungan antar negara yang kompetitif adalah kebijakan luar negeri atau hasil langsung dari kebijakan luar negeri. Kita mengatakan teori X yang biasa kita maksud teori yang menjelaskan kebenaran, kejadian, atau variasi dalam X. Jadi dalam pengertian wajar ini, teori sistemik dan neorealis dengan tegas adalah teori kebijakan luar negeri. Pengertian intinya adalah teori kebijakan luar negeri adalah teori apapun di mana beberapa aspek kebijakan luar negeri negara atau akibat langsungnya adalah hal-hal yang telah dijelaskan. Teori politik menurut Walsh serupa dengan teori pasar mikroekonomi neoklasik yang memperlakukan perusahaan sebagai kotak hitam tanpa mempertimbangkan detail proses internal mereka. Sebuah teori kebijakan luar negeri menurutnya akan dianalogikan dengan teori perusahaan yang menyelidiki cara kerja internal dan organisasi perusahaan yang menghasilkan output berupa harga, kuantitas, dan jenis barang untuk dijual. Teori ekonomi neoklasik bagaimanapun adalah teori kebijakan luar negeri perusahaan yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa perusahaan memilih untuk produksi jumlah tertentu dan menjual dengan harga tertentu di bawah struktur pasar yang berbeda. Walsh berpendapat bahwa teori hubungan internasional sistemik tidak menjelaskan kebijakan luar negeri, tetapi hasil atau pola politik internasional. Keinginan atau tujuan negara adalah subjek bagus untuk sebuah teori, yang dalam beberapa konteks tertentu seseorang mungkin menunjukkan teori kebijakan luar negeri. Tetapi memang benar bahwa hasil politik internasional seperti perimbangan kekuatan adalah hasil langsung jika terkadang tidak disengaja dari pilihan kebijakan luar negeri masing-masing negara.
Dengan demikian, penjelasan sistemik tentang balancing masih merupakan teori kebijakan luar negeri dalam arti inti, meskipun tidak perlu menjadi teori tentang semua maksud atau tujuan kebijakan luar negeri. Walsh juga berpendapat bahwa teori hubungan internasional sistemik bukanlah teori kebijakan luar negeri, karena kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh ratusan faktor yang sangat bervariasi. Walsh berpendapat bahwa teori HI sistemik bukanlah teori kebijakan luar negeri karena teori sistemik menjelaskan mengapa negara-negara yang ditempatkan secara serupa berperilaku dengan cara yang berbeda. Dengan mengatakan bahwa teori hubungan internasional sistemik menjelaskan bagaimana negara berperilaku yang tentunya mengacu pada kebijakan luar negeri, Walsh harus mengakui bahwa teori hubungan internasional sistemik adalah teori kebijakan luar negeri dalam arti inti. Dia hanya mengusulkan konstruksi yang lebih sempit dari arti teori kebijakan luar negeri. Ketika Walsh mengacu pada penempatan negara dalam sistem, yang dia maksud adalah kekuatan militer dan ekonomi, relatifnya klaimnya adalah bahwa tingkat kekuasaan suatu negara, misalnya bukan kekuasaan dipahami sebagai properti rasional yang inheren, sedangkan apakah suatu negara demokratis tidak bergantung pada prinsipnya apakah negara lain dalam sistem itu demokratis. Poin utama saya adalah pengertian penting di mana penjelasan kebijakan luar negeri suatu negara atau hasilnya adalah subjek yang tepat dan pada sentral untuk teori hubungan internasional sistemik atau sebaliknya. Walsh prihatin jika penjelasan dari kebijakan luar negeri adalah tujuannya. Teori sistemik akan berjalan buruk karena ada begitu banyak tentang kebijakan luar negeri negara tertentu yang tidak dapat dipahami oleh teori sistemik yang jarang dan elegan. Dalam kasus paradigmatif dari pendekatan pertama, teori hubungan internasional sistemik adalah teori yang menggambarkan keadaan sebagai aktor kesatuan yang rasional dalam mengejar tujuan mereka, apapun itu. Definisi yang sesuai dari teori hubungan internasional politik domestik adalah di mana setidaknya satu negara direpresentasikan sebagai non-uniter dan setidaknya satu negara seperti itu mengejar kebijakan luar negeri yang kurang optimal. Entah bagaimana, karena interaksi para aktor yang diwakili dalam negara tersebut. Apa yang kurang optimal diputuskan dengan mengacu kepada kebijakan luar negeri, apapun secara ideal. Buat yang udah dengerin ceramahnya, maaf kalau kebanyakan dengkul karena teksnya ada di bawah ya guys. Saya udah bikin naskahnya. Makasih sekali lagi makasih ya buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan semoga jelas dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.